Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Al-Insan, terus yang tadi dari ayat sekitar kitab saya ada kode ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi awladikum fil zakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa al-qadri falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وصية من الله والله عليم حليم. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikum, Allah berwasiat kepada kamu fi auladikum, dalam urusan anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unthayayn, untuk anak laki-laki mendapatkan bagian dua anak perempuan. Fa in kana nisaan, apabila anak-anak itu perempuan, fawqa semataini, di atas dua, falahunna, maka anak-anak perempuan lebih dari dua itu sulusa mendapatkan bagian 2/3 atas apa yang ditinggalkan.
Wa ikanat wahidatan, apabila anak perempuan cuma satu, falaha maka baginya amrisku dapat separuh. Walilabawaihi, dan untuk kedua bapak ibunya, likulli wahidin min rumah, salah satu daripadanya mendapatkan bagian seperempat atas apa yang ditinggalkan. In kana amwalan, apabila mayit meninggalkan anak, fa'ilam yakun lahu walad, apabila mayit tidak meninggalkan anak, wa warisahu abawahu, dan pewarisnya adalah kedua bapak dan ibunya, fali ummihi, maka untuk ibunya mendapatkan bagian as-sulus sepertiga. Fa'in kana lahu ikhwah, apabila mayit memiliki saudara, fali ummihi sulus, maka ibu dari mayit mendapatkan bagian seperenam timbang wasiatin, setelah menjalankan wasiat yusi biha audain, yang diwasiatkan oleh mayit, audain atau setelah bayarkan. Abaku, semua anak-anakmu, wa abnaku, semua bapak-bapakmu, wa abnakum, dan anak-anakmu, la tadruna, kamu semua tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, mana daripada mereka yang memberikan kebaikan terhadap. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ayat tentang dulunya tentang yatim yang meninggalkan harta, yatim suki. Yatim suki, kalau ada yatim seorang suami punya anak masih kecil meninggal dunia, maka anaknya kan disebut anak yatim. Yatim itu orang bayi ataupun anak di bawah gandeng tinggal mati bapaknya, istilah yatim itu. Orang yang tinggal mati bapaknya sebelum balik itu yatim. Yang tinggal bapaknya yatim bisa pakai ya kayak yatim kabeh. Yang sebelum balik, orang yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik itu yatim. Nah, berkemungkinan yatim itu suki, karena bapak itu suki. Meninggal dunia, yatim adalah pewaris, salah satu daripada pewaris, bukan pewaris tunggal, pewaris di antara salah satu pewaris. Nah, dulu dijelaskan bagaimana di saat yatim itu masih kecil, boleh harta yang ditinggalkan pemiliknya, dan itu menjadi hartanya yatim karena yatim masih kecil, boleh dikelola, tapi dengan bijak. Dikelola duit warung ya diteruskan warungan ini, tetapi jangan doli, jangan diporoti, jangan dikorupsi. Benar-benar dikelola. Kalau mau ambil gajian ya gajian yang proporsional. Setelah nanti balik, maka harta itu setelah yatim itu pintar, kalau habis kuliah, nah, harta itu dijelaskan, itu harta kamu semuanya. Saya semenjak bapakmu meninggal cuma mengelola saja. Ya, warungan ini jalan terus, sekalipun ditinggal bapakmu, perusahaan ini jalan terus, sekalipun ditinggal bapakmu, bahkan asetnya mulai bertambah. Semuanya itu namanya normal, bukan berlaku. Nah, kalau ternyata tidak seperti itu, dikelola tapi dikuasai, ya kan? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang menguasai harta yatim, yang mengambil harta yatim, yang memakan harta yatim, zulman, dengan perbuatan zalim, ya artinya tidak proporsional tadi. Zulman menguasai, zulman mengambil sepihak, zulman yang mengkorupsi. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya yang mereka makan dari harta yatim itu adalah merupakan api. Kelak nanti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang ini di neraka sa'ir, tempatnya api, sing dibangun yo api. Itu ayat secara teksnya. Artinya apa? Mereka akan masuk di neraka sebab menzalimi harta yatim, ya, yang dia akan mengalami siksa
memakan satu makanan yang sangat panas sekali, yang tidak ada yang tahu bagaimana pedihnya rasa siksa memakan api neraka itu. Tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ayat ini memberikan justifikasi tentang betul-betul tidak bolehnya harta yatim itu diganggu. Sudah yang telah saya sampaikan kemarin, yatim kayak masjid, gak duit kudu dipikiri, duit udah diganggu ya. Masjid gak duit ya kudu dipikiri, kalau ada nek masjid yang nek duit itu udah dibagi-bagi. Yatim kayak gitu, oke, kalau nggak boleh diganggu, kalau banyak hartanya gak duit wajib. Wajib, siapa yang paling wajib? Keluarganya, bapaknya. Yang paling wajib keluarganya, bapaknya. Jangan mbahnya, mbahnya wajib. Kalau mbahnya tidak ada, paman dari bapaknya wajib. Kalau tidak ada, semuanya keluarga tidak ada, tetangga sepanjang malam. Tampuan. Kalau tidak ada, ya terus mereka tetangga orang-orang ini kiri kabeh tetangga ini sing sugih. Jadi kewajiban lingkungan, kewajiban lingkungan kalau dari yang tanggung jawab dosa kabeh. Kalau tidak ada yang mengurusi itu hati. Kalau sugih kabeh boleh enggak, karena harta itu tetap ada pemiliknya. Harta itu ada pemiliknya. Peralihan harta ada mekanisme. Barang ini punya saya, bisa menjadi milik orang lain, bukan menjadi milik saya, ada mekanisme. Mekanismenya apa? Saya kasihkan, saya sedekahkan, saya hadiahkan, saya hibahkan, atau saya jual. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang menjadikan sebuah kepemilikan menjadi lintas tangan, beralih dari satu tangan ke tangan yang lain, atau dalam istilah fikih disebut dengan muamalah. Muamalah itu adalah sarana yang disiapkan oleh agama agar kepentingan kehidupan manusia memiliki sebuah keberlanjutan. Kadang-kadang ada yang saya punya, sampean pengen atas apa yang saya punya. Lama perlu diatur. Kalau nggak diatur kayak di hutan, main serobot, main ambil, dan yang akan terjadi adalah pertengkaran dan pembunuhan. Yang saya mempertahankan apa yang saya punya, sampean juga memperjuangkan keinginan karena memiliki apa yang saya punya. Maka fikih agama memberikan solusi agar apa yang dipingin oleh siapapun tercapai, tapi itu benar. Maka biasanya ada dengan sistem muamalah, bisa dengan jual beli, bisa dengan minjem, dan semua fasilitas itu butuh akad, butuh transaksi. Kecuali perpindahan milik melalui waris tanpa transaksi. Apa waris itu? Waris itu adalah harta benda ditinggal mati pemiliknya. Harta yang ditinggal mati pemiliknya, maka harta itu namanya warisan. Milik siapa? Otomatis milik ahli waris. Tanpa transaksi, begitu orangnya mati, langsung otomatis menjadi milik ahli waris. Tidak usah pakai transaksi, tidak pakai, langsung sah milik ahli waris. Ini mekanisme otomatis perpindahan milik dari satu orang ke orang lain.
Begitu orangnya mati, orang dikubur, harta itu menjadi milik ahli. Lah siapa ahli warisnya? Itulah peran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Yang pertama disampaikan lingkaran bentukan ilmu kaya dalam konteks waris, ada porsi laki-laki mendapatkan 2 jatah dari 1 jatah perempuan. Itu istilah konteks waris. Di bahasa wong Cilegon sepikul kalau segendongan. Lanang sepikul, wedok segendong. Itu kaidah umumnya. Oleh kaum akal, oleh kaum emansipasi, ini disebut ayat Al-Quran yang masih dikritisi oleh kaum emansipasi itu 2. 1 ayat waris, 2 ayat poligami. Itu orang-orang kaum emansipasi itu menganggap ini ayat diskriminatif. Betul, dapat 1000 lama mulai 2000. Tidak adil. Karena adil dalam pikirannya rata. Padahal adil itu belum tentu rata. Manajer pegawai 8 juta, satpam ya 8 satpam manajer pegawai 8 jam, satpam 8 jam. Gajian ini kalau dulu sering institusi perusahaan kayak gini itu ya mengibaratkan kalau adil itu harus rata, harusnya orang pegawai gajiannya rata. Arab sampah lah, Arab office boy lah, Arab direktur lah, pegawai lagi ulung juga gaji pakan dulu kafe. Jalan dulu ini. Nah, aku jadi direktur sekolah dulu, gajian pada harus sampah. Jadi adil itu tidak harus rata, adil itu proporsional sesuai dengan fungsi dan peran, sesuai kapasitas fungsi dan peran. Sampai akhirnya doa orang, ya kasih ini kalau punya isi berkata dulu. Model amin doang baik, enak. Ya kan sesuai fungsi kalau peran yang namanya adil itu. Orang itu punya peran dalam rangka menjaga eksistensi harta untuk sebagian besar berada di trah. Saya contohkan perusahaan saya suruh pakai ya. Tapi di sini memang jarang yang menggeluti Pak. Ustadznya juga jarang yang memperdalam. Jamaah juga orang pakai gelap. Pikirannya ngaji waris sopo. Rakyatnya barang orang pakai tertarik kan. Jadi muter-muter matematika sekarang. Udah kayak gitu, seumpamanya diundang kondangan waris, itu mesti sebagian nyenyidi. Masuk gue itu yang kini sewu, wah ya itu orang mantap itu. Ya, dikarang pihak. Dikarang di sekitar pihak. Makanya saya bin Sabit berkata ilmu pertama yang hilang dari bumi itu waris. Ilmu waris. Ya padahal ya Allah yang namanya warisan itu kan mesti suki, utang ya warisan. Soalnya pasti sampai warisan utang, orang kudu. Ya akhirnya ambil waris sampai senggol nama orang warisan. Utang ya warisan. Fa'in kana lisan fawqa tataini falakun nafulu sama kalau apabila anak itu perempuan duit anak itu anaknya lebih dari 2, lebih dari 1, 2, 3, 4 tapi wedok kabeh ya
Berapa bagiannya? Falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi anak-anak itu dapat jatah 2/3. Berarti harta kekayaan masih sisa 1/4. Jadi sopo? 2/3. Fa'in kalau wahidatan, kalau anaknya cuma 1, falahan nisf, jatahnya setahun. Berarti setahun. Ahli warisnya kan bukan dia 2. Namun ini yang mati suami, istri, anak. Ya, istri yang ahli waris, istri yang ahli waris. Wal yang bawaihi likulah itu termasuk terus kedua bapaknya, bapak ibunya dapat jatah 1/6. Berarti kalau diilustrasikan mati, ya, sampai mati ini lagi suami meninggalkan istri, masih punya bapak, punya ibu, ya, punya bapak, punya ibu, ya, kemudian punya istri, ya, bapak, ibu, istri, anak wedok dulu, ya. Ini ahli waris ya. Ahli waris itu dari kalangan laki-laki 15 kategori, dari kalangan perempuan 10 kategori. Kalau semua kategori itu kumpul, sing ngewaris cuma 5 orang, semuanya tereliminir dengan hadirnya 5 orang. Contoh, yang 5 orang ini yang eksis, yang selalu eksis itu siapa? Sing mati lagi, abi, bapak, ibu, ya, bapak, ibu, anak-anak, waduh. Ini 5 ya, ahli waris. Nah, ini yang kalau ini ada 25 kategori itu semuanya minggir, yang waris cuma 5. Saya masih dari pada contohnya, suami meninggal, ahli warisnya bapak, ibu, anak wadon dulu, lalu kan? Nanti dijelaskan di sini. Apabila anak itu 2 lebih, jatahnya 2/3. Kalau 1 separuh. Nanti dulu ya. Bapak ibunya dapat 1/6. Bapak ibunya dapat 1/6. Kemudian istri tadi disebutkan kalau buat istri yaitu adalah 1/8 karena ada anak. Illam yakun lahu walad walahunna al-rubu mimma taraktu, dan terhadap istri itu dapat 1/4 atas apa yang ditinggalkan. Illam yakun lahu walad, kalau tidak ada anak. Fa in kana lahu walad, apabila ada anak, falahunna sumu, dia dapat 1/8. Istri kalau punya anak 1/8, enggak punya anak dapat 1/4. Berarti ini coba berapa? Bapak, ibu, 2 anak perempuan, istri, berarti istri berapa? 1/8. Ada anak, ada anak, bingung kan? Yang dibahas sebagian dia kan pakai gambaran yang salah. Ya, berarti ilustrasinya ada angka 1/6, ada angka 1/6, ada angka 1/8, ada angka 1/3. Ada 2/3. Ya, ada angka 1/6, ada angka 1/6, ada angka 1/8, ada angka 2/3. Gimana bagi ini? Ya, begini. Nah, terus ini bener ngaji baroni. Ya, kita gunakan 2 angka terbesar. Ada angka 6, ada angka 8.
Ya, salah satunya bagi 2 dan dikalikan. 6 dan 8, salah satunya 8 bagi 2, 4 kali 6, 20. 6 bagi 2 sama dengan 3 kali 8. Berarti pengguna harta nanti dipersil menjadi 24 peta, 24 besek, 24 kantong. Izin aja Ustaz. Oke. Ari Jalu Amuna ala Nisa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kiai. Kalau yatim itu anak yang sebelum balik ditinggalkan oleh bapaknya. Selama ini yang disampaikan yatim itu hanya tidak ada bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya kan bisa balik, bisa belum, bisa juga hanya ditinggal karena tidak ada bapaknya. Yang saya tanyakan di sini, andai atau mungkin bukan andai, ini nyata. Laki-laki itu punya istri, cerai, punya istri lagi, meninggal. Siapanya? Si laki-laki ini. Oh. Nah, laki-laki ini pertama punya istri, punya anak, cerai, terus punya istri lagi, punya anak, kemudian mati. Nah, ini otomatis istri yang terakhir ini kan punya anak yatim. Kalau istri yang pertama kan enggak, sudah dicerai duluan. Nah, ini pembagiannya seperti apa? Istri yang pertama ini apa masih kebagian dari pembagian itu warisnya dengan anak-anaknya, atau hanya istri yang terakhir yang punya anak ini yang dapat warisnya? Terima kasih. Anak itu ada berhentinya Pak? Ada. Bekas anak Ada berhentinya. Istri ada berhenti. Istri tadi kan yang pertama di punya anak, punya istri, cerai. Kalau yang ditayangkan istri dan anak pertama, jadi koleksi istri doang aja. Kalau anaknya, anak ahli waris. Anak ahli waris. Anak dapat warisan. Jadi pembagiannya yang dimaksud ini, karena ini sudah tidak ada laki-laki. Anaknya perempuan semua. Laki-laki semua. Aman kalau anaknya Laki-laki semua. makanya itu Pak, saya sudah mengerti pertanyaan. Jadi kan ini kan mengisahkan istri kedua dan anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua. Itu ahli warisnya. Kalau ada anak laki-laki itu beres Pak. Harta nggak kemana-mana, nggak jebol, nggak bocor, karena semuanya tercover sama anak laki-laki. Aman, apa segala macam minggir dengan anak laki-laki. Itulah jasa anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, bisa saja saudara yang lain datang. Itu. Ya, kalau ini anaknya laki-laki selesai. Jadi hanya bagi warisnya istri kedua dapat 1/8. Berarti 7/8-nya dua anak itu tadi. Ya, anak dari istri pertama, anak dari istri kedua. Menghitung kepala, anak kepala 2, anak laki-laki 2 kepala, anak perempuan 1 kepala. Kalau anaknya seumpamanya laki-laki semua, ya selesai langsung belah semangkul. Ya, kalau seumpamanya anaknya yang 1 laki-laki, yang 1 perempuan, bagi dulu 2/3 untuk anak laki-laki, 1/3 untuk perempuan, dari 7/8 itu tadi. Nah, saya mau ilustrasikan sistemnya dari contoh yang saya tadi tawarkan. Bapak 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, anak perempuan karena lebih dari 1 2/8.
2/3. Bingung kan, kalau kita dengan pola kayak gini kan. Tapi walaupun sebenarnya nggak bingung-bingung amat kalau kita juga makan dalam hitungan desimal algoritmanya, ya. Tapi itu tadi ditawarkan kayak itu sistemnya, angka perbesar, ambil juga bagi salah satunya, kalikan pada salah satunya, ketemu kan? 6 bagi 2 3 kali 8 2 4, 8 bagi 2 4 kali 6, ketemu juga 2. Jadi 24 ini yang bisa. Berarti dapat 1/6 dari 24 berapa? 4/2. Hah? 4/2. Iya. 2. Matematika. Berapa ibu dapat berapa? Kalau masalah asuhnya, ini anak yatim. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai kan yang punya taruhlah hak atau kewajiban ya, dari bapaknya atau dari pamannya bapaknya. Nah, sementara ini kan namanya dengan ibunya kan lebih dekat dengan keluarga ibunya. Gimana kalau juga dari pihak laki-laki tidak peduli dengan anak yatim ini? Oh iya. Ya repot kalau tidak peduli, Bapak. Kalau tidak peduli ya dosa. Karena merasa dekatnya dengan Lain kalau tidak peduli ya dosa. Karena apalagi yatim anak tinggal mati, pisah saja anak itu tetap wajib nafkahnya, wajib pada suami. Bahwa hidupnya bareng sama istri masa beda lagi. Apalagi dalam sistem perdata kita, nek anak itu sudah balik, dia yang memilih. Tapi kalau masih kanak-kanak, ya, yang meminta hakim lebih kompetensial anak. Kalau istrinya mampu memberikan penghidupan dan pengayuman, maka lebih berhak pada istri. Tapi kalau istrinya ternyata rumah tangga yang tidak dapat penghasilan, nanti hak asuhnya pada suami. Jadi istilahnya hukum normatif perdata kita lebih orientasi terhadap jaminan sosial, bukan emosional. Ya, walaupun emosional anak rata-rata terhadap ibu, tapi kalau ibunya pengangguran, dijelaskan oleh suaminya, anak saya nanti kalau sama ibunya nanti makan dan bagian seterusnya, dijelaskan fakta-fakta tidak mendapatkan penghasilan. Ya, nanti yang mendapatkan hak asuh adalah suami. Itu kalau hukum normatif perdata. Tapi kalau fikih hadonah namanya. Hadonah itu mengasuh anak. Kalau anak itu di bawah 7 tahun, tamyiz, betapapun suami yang memiliki ekonomi, istri tidak mendapatkan ekonomi, hak asuh terhadap anak. Hak asuh itu harus kepada anak. Tapi nafkah tetap pada suami. Nafkah pada suami. Nafkah itu adalah kewajiban suami. Sampai kewajiban semua pun itu adalah suami. Bahwa dekatnya sama ibunya itu urusan lain, itu adalah namanya emosi. Jadi kalau suami dapat gara-gara cerai, ini pelakuan rata-ratanya orang Indonesia. Cerai, bunga, anaknya sudah didengarkan ibu nih. Ya, ini dosa. Jadi dosa itu bukan hanya durhakanya anak kepada orang tua, termasuk dosa adalah tidak tanggung jawabnya orang tua terhadap kewajiban orang anak dosa. Yang kayak gini itu dosa. Jadi urusan nafkah itu tidak hilang, wajib nafkah itu tidak hilang sama sekali. Dalam Allah mengatur tentang kematian seseorang dalam segala sesuatu termasuk harta bendanya. Karena dulu harta yang ditinggalkan pemiliknya itu langsung dimonopoli oleh keluarga pemiliknya, sehingga
istri almarhum terluka-luka, anaknya almarhum yang masih kecil juga tidak terkomeni. Padahal yang meninggalkan harta benda. Dulu kehidupan sosial zaman dulu di sebelum Islam ini banyak sekali orang yang terlantar karena ditinggalkan di bapaknya. Islam hadir menawarkan sebuah stabilitas sosial kehidupan manusia betapapun ditinggal orang tua. Dengan peraturan waris itu tujuannya adalah orang yang ditinggal mati oleh orang ditinggal mati dalam tanda petik tidak kehilangan tangan dan kaki, karena apalagi orang yang meninggal mati ini meninggal warisan, meninggal harta benda atau kutirnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan. Kenapa Allah membagikan? Waris itu yang membagi Allah. Kalau tidak ingin Allah yang bagi, silakan bagi sendiri. Yang membagi siapa? Yang punya. Yang punya harus mati, berarti orang dibagi. Kalau mau dibagi sendiri, bagi sebelum mati. Dia pemiliknya. Dia pemiliknya. Logika berpikir kenapa waris itu penting? Ini harta ditinggal mati oleh pemiliknya. Lantas milik siapa? Kan begitu. Lantas milik siapa? Logika juga akan berkata, dan orang tua nega, dan dulu nega, dan anak nega, dan kaki nega. Maka siapa yang paling berhak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu, apakah itu orang tua, apakah itu anak, apakah itu saudara, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, maka deruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian semua tidak ada yang tahu, dari bapak-bapakmu, dari anak-anakmu, tidak ada yang tahu, kamu tidak tahu siapa dari mereka yang memberikan manfaat terhadap kamu. Kita titip di sini. Sampai punya anak laki-laki dan perempuan, emosi sampean sayang pada anak perempuan. Ya, akhirnya sampean memberikan harta yang banyak sama perempuan. Manusia itu sekarang, besok, dan nanti belum tentu sama. Nyambung. Iya. Saiki bagus sama orang tua, belum tentu besok. Belum tentu besoknya. Bukan sekedar anak saja, manusia secara umum kondisi sekarang tidak jaminan sebagai kondisi besok, lusa, dan depan. Maka daripadanya manusia dalam konteks umum tidak boleh sombong. Betapapun kita semua sekarang ini ahli ibadah, tidak boleh sombong terhadap mereka-mereka yang bermaksiat. Belum sholat, dasar dengan kita merasa diri ahli ibadah. Belum tentu manusia terbaik itu adalah manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang baik itu penentunya adalah akhir hayat, husnul khotimah, ataupun di penghujung ketika mati. Istilah bahasa pemuda umum saya ini, permainan belum selesai, jangan komplain kemenangan. Ya, iya, jangan-jangan injulikan kebobolan. Sekarang walaupun ahli ibadah, jangan-jangan di usia senja mengalami masalah. Na'udzubillah min dzalik, menjelang ajal tiba, melaksanakan satu perbuatan yang menjadikan perbuatan itu adalah dosa dan menjadikan sabab syukur. Orang yang
kita rendahkan sebagai tukang pelaku dosa, di ujung hayatnya bertobat, tobatnya bagus, rajin ibadah, meninggal dunia husnul khotimah. Itu anaknya bagus sendiri. Bagus gini. Makanya kita nggak boleh mengklaim sebasisnya kondisi sekarang. Maka orang tua terhadap anak sekecilnya juga sama. Belum tentu anak yang kita gadang-gadang ini malah yang terbaik. Jangan-jangan anak yang kita marah-marahi justru kelak mereka yang lebih manfaat untuk kita. Jangan-jangan anak yang disebut kurang berprestasi itu justru mereka yang lebih sering kirim doa. Anak yang dibangga-banggakan sukses, gaji gede, ternyata nggak pernah kirim doa. Ya, ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Makanya membagi waris tidak boleh berdasarkan emosional, like and dislike, karena lebih cenderung. Makanya Allah campurkan. Anak semini, monggo semini, dan seterusnya. Saya punya pertanyaan. Ya. Ini bisa dikatakan bisa tapi tidak jauh dari pertanyaan Haji Hasan. Di saya katakan keluarga saya ada ya. Jadi suami istri awalnya dia pisah, kemudian setelah pisah itu dia punya perusahaan dan kayaknya sangat melimpah ya. Terus dia kawin lagi, kemudian punya anak. Kalau seandainya istrinya ini meninggal, apakah ada hak untuk suaminya? Karena Istri yang mana? istri yang mau menikah ini, katakanlah ini saudara saya misal kayak saja, dia punya suami yang pertama itu pisah. Kemudian setelah pisah dia punya usaha. Jadilah suatu perusahaan yang bagaimana menghasilkan uang yang sangat banyak. Kemudian dia kawin lagi. Punya suami baru. Punya suami baru. Seandainya yang perempuan ini meninggal, apakah ada hak suaminya baru? Sedangkan dia punya anak juga dari suami baru. Lain aja, suami itu kan bagian dari ahli waris. Walaupun sebelum dia nikah Suami sudah lain, ya. sudah kaya gitu lah ya. Tapi tidak punya penghasilan. Ya suami kedua kan? Yang suami kedua, suami pertama. Wah, sahabat waris itu 3. Sahabat orang waris itu 3. 1 adalah nasab. 2 adalah agama sama. 3 nikah. Sampeyan sugih. Ya, nikahi perawan, sugih ya oleh perawan. Kalau penulis kue ya sugih oleh perawan. Sugih nikahi perawan. Barusan ijab kabul jenenge wis kue mate. Ya, ini perawan untuk belum diangkat dalam barisan. Kalau nikahnya siri atau Sama. Ini nikah perawan umum. Sahabat waris itu nikah, ya. Sudah didahului atau belum, itu otomatis menikah menjadi jalan legal mendapatkan warisan. Berapa istri dalam warisannya? Istri warisannya 1/4 kalau mayit tidak punya anak, ya. Dia dapat 1/8 kalau mayit punya anak. Jadi minimal dapat 1/8. Sesugihan miliaran kan lumayan, ya kan? Rupiah makan-makan. Ya, jadi suami kalau tidak punya anak, kasusnya apa ini? Si istri disugi, kalau punya anak dengan nikah dapat separuh. Kalau tidak punya anak, kalau ada anak dapat 1/4. Itu hak otomatis. Tadi ada. Iya, pembagian waris itu sebelum
Itu bukan waris. Hibah. Kalau waris itu, kalau hibah kalau serasi duit, ya. Ini punya ya kalau waris itu definisinya harta ditinggal mati pemiliknya. Harta ditinggal mati pemiliknya. Kalau belum mati dibagi-bagi itu tidak menggunakan kaidah waris. Ya terserah duit sudah. Oke. Almarhum itu sudah tua dan haji ya. Oke. Nah sekarang dari warisannya itu warisannya sebelum dibagi itu dipakai dulu untuk membadari almarhum. Itu diperbolehkan nggak? Kalau ahli waris ikhlas boleh. Ya ini setelah dirembuk itu udah semua. Iya. Dan setelah itu biaya untuk Warisan itu dibagikan setelah melaksanakan wasiatnya mayit, setelah bayar utangnya mayit, ya, setelah melaksanakan utang ataupun wasiat, kemudian mau memberi siapa, termasuk yaitu tadi ibadah haji. Nah, itu kalau ini ahli warisnya cuma salah satu hukuman warisnya itu menolak itu hak, itu menolak itu hak. Tapi kalau ahli waris mengizinkan, tidak masalah. Jadi sebagian harta yang ditinggal itu digunakan untuk badal haji kecuali wasiat. Kalau wasiat itu harus bahwa si mayit nanti saya tolong badalkan haji, itu diambil dari warisan itu ada haji. Kalau tidak wasiat ada izin waris. Kalau ahli waris mengizinkan jalan. Cukup ya? Apa lagi? Ternyata kok ada pertanyaannya banyak ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa bainana wa bain walidina. Warhamhum kama rabbawna shighara wa ij'alna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada kita yang menyampaikan tausiahnya. Semoga yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mengucapkan Anda.